kekuasaan yang besar. Partai Demokrat datang dengan kabar mengejutkan. Baca pres Anies Baswedan telah menemukan bakal calon wakil presidennya. Namun, calon itu bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen Demokrat pun menuding Anies melakukan pengkhianatan politik. Sidang dakwaan kasus korupsi eks-pejabat pajak Rafael Alun mengungkap Rafael Alun diduga melakukan tindak pencucian uang dengan melibatkan istri, ibu, hingga anak-anaknya. Korban berjatuhan akibat kabel fiber optik yang menjuntai. Lemahnya penindakan diduga jadi salah satu sebab semerautnya penataan kabel udara. Halo, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita langsung ke berita pertama. Jelang pendaftaran Capres dan Cawapres Oktober mendatang, suhu politik kian memanas. Partai Nasdem disebut sudah melabuhkan pilihan ke Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum PKB, sebagai pendamping baca pres Anies Baswedan. Partai Demokrat pun meradang. Sekjen Demokrat bahkan menyebut Anies Baswedan melakukan pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Lantas, bagaimana nasib Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Lalu bagaimana pula nasib Partai Kebangkitan Bangsa di dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung baca pres Prabowo Subianto? Pak Muhaimin Iskandar, kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Bersama sedari awal, namun kemudian berpisah di simpang jalan. Mungkin ini analogi yang menggambarkan hubungan Partai Demokrat dengan baca pres Anies Baswedan serta sesama anggota koalisi pendukung Partai Nasdem. Pekan ini, Demokrat datang dengan kabar mengejutkan. Anies disebut telah menemukan bacawa presnya, namun bukan berasal dari koalisi pendukungnya, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Melalui pernyataan rilisnya, Sekjen Nasdem Teguh Rifki Harsha menyebut Anies Baswedan Muhaimin Iskandar merupakan inisiatif sepihak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Ia pun menuding Anies telah melakukan pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Apalagi, menurut Demokrat sebenarnya Anies telah mengirim pesan tertulis yang meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk berlaga di Pilpres 2024. Kami mengkonfirmasi kepada beliau, pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru, Nasdem dan PKB bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin, gitu? Benar? Ya, lalu ya berarti cawapresnya Muhaimin ya katanya. Ya, benar. Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak kader Partai Demokrat untuk mengambil hikmah atas apa yang terjadi. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Lihat akan diapakan. Menanggapi respons tegas Demokrat, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pun tak membantah wacana duet Anies Caimin. Sementara mengenai nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan, di mana Demokrat turut bergabung, Surya Paloh belum berkomentar banyak.
Pak Muhaimin Iskandar. Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Munculnya nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai kandidat bacawa pres Anies Baswedan menggegerkan banyak pihak. PKB adalah salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pendukung baca pres Prabowo Subianto. Bahkan saat hari ulang tahun PAN Senin pekan lalu, Caimin masih terlihat datang dan bertukar pelukan dengan sesama anggota koalisi termasuk dengan Prabowo Subianto. Sabtu kemarin, Nasdem dan PKB pun mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sementara dalam deklarasi yang tak dihadiri PKS itu, Anies memuji Muhaimin sebagai sosok yang berani mengambil keputusan. Yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama. Sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Beliau dimulai dari panjang. Mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Dalam pidatonya, Caimin bercerita tak butuh waktu lama menerima pinangan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk mendampingi Anies. Dalam waktu hanya 3 hari, seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat, mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua istiqorohnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Sinyal-sinyal perubahan dukungan PKB sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu belakangan. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut PKB belum tentu mendukung penuh Prabowo Subianto jika posisi cawapres tidak diberikan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Belum tahu, karena sampai saat ini kita meyakini Pak Prabowo sosok patriot, sosok satria yang akan selalu memegang komitmen, termasuk memegang komitmen dan menjalankan deklarasi. Itu kan nyawanya koalisi. Nah, persoalan nanti ternyata ada perubahan signifikan atau apa, ya itu Caimin akan melaporkan DPP, Caimin akan mendengarkan masukan keputusan DPP, Dewan Suro dan para kiai. Di kubu koalisi pendukung Prabowo, nama Erick Thohir memang kembali didorong oleh Partai Amanat Nasional untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dan Pak Erick Thohir. Kenapa Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir adalah cawapres yang didorong oleh Partai Amanat Nasional. Sementara di kubu Ganjar, Partai Persatuan Pembangunan mengaku punya privilege atau posisi yang diuntungkan agar PDIP mempertimbangkan Sandiaga Uno mendampingi Ganjar Pranowo. Sandiaga bahkan mengaku akan meminta restu Ketua Umum PDIP dan P3 agar berpasangan dengan Ganjar. Dan kita sudah memiliki chemistry, sekarang tinggal ini kan ibaratnya pasangan calon ya seperti suami istri ini, bagaimana orang tuanya ini sepakat. Kira-kira saya serahkan kepada orang tua sebagai layaknya orang dengan budaya asli Indonesia. Kedua orang tuanya, Mas Yono dan Ibu Megawati, harus memberikan restu.
Di sisi lain, saat suhu politik kian memanas, publik kini menerka pesan-pesan Presiden Jokowi di tengah keakraban yang dibangunnya bersama dua bakal calon presiden, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beberapa hari terakhir. Pada pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan Selasa lalu, Ganjar hadir sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Ketua Panitia. Riuh tepuk tangan mewarnai saat Ganjar dan Prabowo bergandengan tangan menuruni panggung pembukaan Muktamar. Keesokan harinya, Jokowi mengajak Ganjar dan Prabowo belusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah. Kedua bakal capres itu pun unjuk keakraban bersama sang presiden. Oh banyak tadi. Tanya Jokowi banyak itu. Tentengannya banyak banget. Isu arah dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 memang tengah jadi sorotan. Apalagi setelah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pendukung Prabowo Subianto berganti nama jadi Koalisi Indonesia Maju. Nama koalisi pengusung Jokowi Ma'ruf Amin saat berkompetisi dengan Prabowo Sandi pada pemilu 2019 silam. Kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Presiden Jokowi pun merespons santai nama Indonesia Maju digunakan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto. Kenapa harus izin? Semua orang boleh, oh. Kamu mau menggunakan TV-mu, TV Indonesia Maju nggak boleh. Nggak ada partainya kok. Cukup ya. Meski menghangat, baik Prabowo maupun Ganjar ditampilkan sebagai figur yang kompak dengan Jokowi selama 2 hari berturut-turut di Pekalongan. Lewat survei, keduanya pun ditasbihkan sebagai bakal capres yang diusung pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya. Lalu, siapa yang harus dipilih pendukung Jokowi? Kepada relawannya, Jokowi lagi-lagi berpesan untuk tak tergesa-gesa menentukan pilihan. Urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja. Sementara itu, sejumlah lembaga kembali merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas 3 bakal capres 2024. Dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Ganjar Pranowo mendapat elektabilitas 37%, sedangkan Prabowo Subianto 35,3%. Disusul Anies Baswedan dengan elektabilitas 22,2%. Sementara pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas 35,9%, Prabowo Subianto 33,6%, dan Anies Baswedan 20,4%. Ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi dari para wajib pajak dan menyamarkan harta hasil korupsinya atas nama istri dan ibunya sendiri. 60 menit special report segera kembali. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Mekotoronde telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16.644 juta. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaianmu luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit.
Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikimu. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Saudara sempat mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019, Jumat kemarin relawan di Tanah Melayu Riau beralih dukungan ke Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Mereka menilai sosok Ganjar mampu melanjutkan program Presiden Jokowi. Relawan dari berbagai simpul seperti Dumai, Meranti, Siak hingga Rokan Hulu berkumpul di Pekanbaru untuk mendeklarasikan dukungan kepada baca pres dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Sebelumnya relawan pejuang GP24 ini merupakan pendukung Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 dan mampu memberikan 61% suara di Provinsi Riau. Mereka memilih Ganjar karena dinilai memiliki segudang pengalaman baik di eksekutif maupun legislatif yang dapat memajukan Provinsi Riau nantinya. Sementara itu relawan Anies Barokah di Kabupaten Bogor menggelar senam dengan menggunakan topeng baca pres Anies Baswedan. Senam pagi dan pembacaan deklarasi dukungan dengan menggunakan topeng Anies Baswedan ini digelar relawan Anies Barokah di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu pagi. Aksi ini digelar untuk menekan angka golput pada Pilpres mendatang. Para relawan Anies ini menargetkan perolehan suara Anies Baswedan di Kabupaten Bogor mencapai 80%. Dan relawan Anies Barokah dan beralih ke kabar lainnya, saudara, 2 pengendara motor tewas setelah menabrak tiang listrik di Jalan Menara, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Detik-detik tewasnya kedua pemotor itu terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Keduanya diduga merupakan pelaku tawuran yang panik dikejar warga. Jenazah kedua pelaku yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa petugas ke RSUD Tangerang. Petugas kepolisian sektor Kembangan masih menyelidiki kasus ini. Saudara, seorang residivis rekam kamera saat melakukan aksi pencurian di sebuah kafe milik anggota polisi di Padang, Sumatera Barat. Dari bukti rekaman inilah, pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian terlihat mengambil sejumlah gelas dan piring dari sebuah kafe. Pelaku diamankan di kawasan Purus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Polisi lantas menggiring pelaku menuju ke penadah yang menampung barang hasil curian. Pelaku berbohong kepada 2 penadah bahwa ia membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak.
Seorang remaja terekam CCTV tengah mencuri kotak amal yang berada di salah satu masjid di Jalan Kapuas, Kota Bengkulu. Pelaku yang masuk ke dalam masjid seorang diri langsung memeriksa seluruh kotak amal masjid. Setelah mendapatkan kotak amal yang berisi uang, pelaku lantas merusak kotak amal dan menguras habis uang di dalamnya. Pencurian uang kotak amal masjid ini saudara terjadi pada pagi hari saat kondisi sepi. Namun baru diketahui penjaga masjid saat bersiap sholat zuhur. Seorang pengendara motor terjatuh akibat tak kuat menahan terjangan badai topan Saola yang memporak-porandakan Hong Kong sejak Jumat hingga Sabtu kemarin. Badai berkecepatan lebih dari 200 km per jam ini merupakan badai topan terkuat yang mengancam kawasan ini. Akibat badai ini, 460 penerbangan dibatalkan dan sejumlah tempat serta fasilitas umum rusak. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Jihan Novita. Saudara, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa.